Kalau misalnya lututnya tadi kan sudah mengalami kerusakan ya dok ya, atau tulang rawannya tadi mulai menipis ya. Apakah selalu berakhir dengan operasi atau ada hal lain dok yang bisa dilakukan? Halo sahabat Hermina, kembali lagi ke acara observasi, obrolan seru varian edukasi. Kembali lagi ke saya, Dr. Asya, yaitu sebagai salah satu dokter Hermina Podomoro. Baik, di sini kita kedatangan tamu nih yang kece banget, Dr. Muhammad Nadil Sunaryo Putra, spesialis ortopedi dan traumatologi. Silakan dok, perkenalan. Selamat pagi, saya Muhammad Nadil Sunaryo Putra, dokter ortopedi traumatologi di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Oke, baik. Kabarnya bagaimana dok? Sehat? Sehat ya dok, baik ya dok. Oke, kita langsung aja ya dok ya. Mengenai pembahasan kita hari ini itu mengenai lutut sakit terus, apakah harus operasi? Dan kenali pilihan terapi regeneratif. Kita langsung ya dok ya ke pertanyaan pertama. Dok, banyak gak sih orang-orang yang mengalami sakit lutut atau pengapuran dari lutut? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kondisi tersebut? Kalau kita bicara soal pengapuran lutut, pada umumnya itu dimulai dari kerusakan dari jaringan tulang rawannya itu sendiri. Bisa lebih cepat terjadi terutama pada usia di atas 55 tahun, terus kemudian ada faktor berat badan yang lebih, aktivitas yang membuat beban lutut itu bekerja lebih berat, kemudian dari otot-otot paha dan panggul yang mengalami pengecilan ukuran karena jarang latihan. Oh begitu ya dok ya, salah satunya tadi karena kurang jarang latihan juga ya dok ya. Oke, kalau misalnya lututnya tadi kan sudah mengalami kerusakan ya dok ya, atau tulang rawannya tadi mulai menipis ya. Apakah selalu berakhir dengan operasi atau ada hal lain dok yang bisa dilakukan? Oke, kalau misalkan sudah terjadi pengapuran lutut atau tulang rawan sudah menipis, itu tidak selalu berakhir dengan operasi. Pertama kita harus lihat dulu berat ringannya, derajat dari pengapuran sendinya itu sendiri. Kemudian dari usia juga dok. Kalau misalkan usianya masih relatif lebih muda, kemudian derajat tingkat kerusakan itu masih grade 1 atau grade 2, banyak pilihan terapi yang bisa dilakukan di luar operasi. Seperti mulai dari rehabilitasi medik, kemudian konsumsi obat hingga suplemen, sampai kemudian dengan terapi-terapi regeneratif untuk zaman sekarang ya dok. Baik, jadi berarti banyak faktornya ya dok ya, tadi dari usia ataupun dari tingkat kerusakannya dok ya. Baik, sekarang nih kan mulai dikenal ya dok ya, namanya istilah terapi regeneratif ya dok ya, menggunakan sekretom gitu ya dok ya. Sebenarnya sekretom itu apa sih dok dan bagaimana kerjanya? Ya, jadi kalau kita pernah tahu kan ada stem cell atau sel punca ya dok ya. Jadi kalau sekretom itu adalah merupakan produk turunan dari stem cell tersebut. Dia bukan berupa sel tapi berupa kandungan dari stem cell itu sendiri. Dia bisa berupa untuk growth faktornya, kemudian ada sel anti radangnya juga. Nah itu merupakan sebuah produk dari stem cell tersebut. Oke, stem cell ya dok ya. Oke, apakah sekretom itu bisa diberikan kepada semua orang atau semua pasien dengan masalah lutut dok, atau ada kondisi tertentu atau kondisi yang lain yang bisa kita berikan ya dok? Secara umum kalau misalkan sekretom itu bisa diberikan untuk berbagai masalah lutut sebetulnya dok, dari mulai pengapuran, kemudian kerusakan bantalan, cedera ligamen, tapi tentu dengan indikasi-indikasi tertentu ya, supaya dapat hasil yang lebih maksimal. Jadi kalau untuk bicara tentang pengapuran lutut, biasanya itu untuk pasien-pasien yang usianya relatif muda, kemudian derajat berat dari pengapuran sendinya itu masih grade 1 atau grade 2, dan paling tidak sudah pernah mencoba untuk rehabilitasi ataupun pengobatan-pengobatan dengan medikamentosa tapi gagal. Begitu ya dok. Oke. Kalau misalnya pasien nih tertarik dok untuk melakukan terapi sekretom nih dok ya, pemeriksaan apa aja sih dok yang perlu kita lakukan gitu untuk pasien dan untuk diharapkan dari terapi tersebut? Oke. Yang pertama tentu harus konsultasi dulu ya dok ya, ke dokter ortopedi untuk melakukan anamnesis atau melihat riwayatnya, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian nanti kita bisa lakukan X-ray pada lututnya untuk melihat berat ringannya dari pengapuran tersebut. Kalau masih diperlukan bisa juga dilanjutkan dengan MRI dok. Untuk pasien-pasien relatif muda kita bisa lakukan MRI juga. Dan untuk harapannya apa setelah
dilakukan terapi regeneratif, yang pertama itu nyerinya akan berkurang. Memang tidak langsung, bertahap, sehingga biasanya ada evaluasi tiap 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan setelah tindakan dari pemberian terapi regeneratif atau sekretom itu sendiri. Oh begitu ya dok ya. Oh jadi untuk lutut yang sakit terus apakah harus operasi? Jadi bisa ada pilihan terapi ya dok Ya, ya. Pilihan terapinya adalah terapi regeneratif atau terapi sekretom. Baik dok, untuk yang penutup terakhir mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan dok? Jadi kalau misalkan lutut sakit, tidak perlu takut atau cemas untuk selalu berpikir tentang operasi. Masih banyak jalan lain yang bisa kita lakukan. Untuk yang saat ini bisa dilakukan adalah yang ngetren, yaitu adalah terapi regeneratif dengan sekretom itu sendiri. Oke, baik dokter. Terima kasih ya dok atas waktunya sudah menyempatkan untuk di acara kami ini. Bagi sahabat Hermina yang mengalami gejala nyeri pada lutut, Dapat langsung berobat ke Res Hermina Podomoro untuk dapat dilakukan konsultasi dan penanganan dengan terapi regeneratif berupa sekretom. baik. Sampai jumpa di observasi selanjutnya.